Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan kembali mencoba untuk menganalisa 3 buah rekomendasi saham yang akan kami bawakan, yaitu emiten yang dimiliki oleh Bukit Darmo Property, kemudian yang kedua adalah Golden Eagle Energy, serta yang terakhir adalah Medicaloka Hermina. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, yaitu emiten dengan kode saham HEAL atau kita baca HIL, itu yang dimiliki oleh Medicaloka Hermina. HIL hari ini dibuka di harga 1135 dengan rentang harganya adalah 1110 sampai dengan 1155 dan ditutup di harga 1130 atau melemah 5 poin jika dibandingkan dengan previous close itu di hari kemarin yang di 1135 rupiah. HIL sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 15,36 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah sebesar 16,83 triliun, dan dalam perdagangan hari ini itu tampak HIL memiliki average price di 1127,09 rupiah. Dan kalau kita perhatikan pada saat perdagangan hari ini itu tampak HIL paling banyak diperdagangkan di harga 1130 itu sebesar 76.131 lot dengan 832 kali transaksi. Dan pada saat penutupan market itu tampak di posisi bid-nya itu antrean paling banyak ada di harga 110 itu sebesar 3.199 lot, dan di overnya sendiri itu antrean paling banyak ada di harga 1135 itu sebesar 13.346 lot. Jadi kalau kita melihat pada saat penutupan pasar ini kemungkinan HIL besok akan dibawa turun sebentar. Dan kalau kita berpindah ke sisi price diary daripada HIL, itu tampak dalam 30 hari kumulatif up and down, itu HIL ditutup hijau itu hanya sebesar 8 hari dan ditutup merah sebanyak 9 hari, di mana pada rentang harga daripada HIL dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 975 sampai dengan 1155, dan secara yearly itu di 706 sampai dengan 1285 rupiah. Asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign buy itu sebesar 5,81 miliar rupiah, di mana dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 29,42 miliar rupiah, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 73,99 miliar rupiah di emiten HIL ini. Dan kalau kita berpindah ke sisi key statistik daripada HIL itu tampak kalau kita perhatikan earning per share daripada HIL itu dalam kuartal ketiga itu tampak mengalami sedikit penurunan, akan tetapi kalau kita bandingkan dengan 3 kuartal 2 tahun belakangan ini tampak kuartal ketiga di tahun 2021 ini itu tampak yang paling bagus jika dibandingkan dengan 2019 maupun 2020. Dan kalau kita lihat juga dalam perkembangan 3 tahun terakhir dari 2019 itu tampak secara yearly itu kemungkinan EPS daripada HIL itu adalah yang tertinggi di 2021 ini. Dan kalau kita berpindah ke sisi valuasi daripada HIL itu maka tampak HIL memiliki price earning ratio yang cukup mahal di 16,32 kali, dan di price book value ratio-nya juga itu cukup mahal yaitu 5,38 kali. Akan tetapi kalau kita lihat dari sisi profitability-nya itu net profit margin maupun return on equity daripada HIL ini cukup lumayan bagus karena NPM-nya ada di 16,71 dan return on equity-nya ada di 32,99%. Dan dari sisi liquidity-nya juga ini tampak lumayan ciamik, di mana quick ratio-nya itu sebesar 154,8% dan debt equity ratio-nya itu hanya di 106,32%.
Sehingga bagi kami secara fundamental HIL ini cukup menarik untuk dipegang, akan tetapi yang menjadi kendala hanya devaluasinya yang cukup lumayan mahal, dan juga dividen yieldnya ini sangat kecil sekali. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada HIL, itu tampak hari ini top 1 broker dan top 3 broker ini sedang melakukan big akumulasi, dan top 5 broker ini posisinya adalah netral, di mana broker GW adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1129 dan broker CS sebagai top net seller-nya. Dan dalam 1 minggu terakhir itu kalau kita perhatikan daripada HIL, maka bandar detektor ini memberikan informasi bahwa top 1 broker posisinya adalah netral dan top 3 broker dalam posisi big akumulasi, sedangkan top 5 broker ini dalam kondisi normal akumulasi, di mana kembali broker GW dalam 1 minggu terakhir adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1130 dan broker CS sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah ke sisi MACD daripada HIL, itu tampak garis MACD ini masih bergerak ke atas, itu menjauh dari garis signal, akan tetapi kalau kita perhatikan histogramnya ini tampak sedikit memudar, dan hal ini juga kalau kita perhatikan dari stokastiknya tampak baru saja terjadi dead cross di area overbought, sehingga kemungkinan apakah harga akan bergerak turun keesokan hari. Dan kalau kita perhatikan dari sisi volume ini juga tampak menurun, itu di bawah rata-rata 20 hari terakhir, akan tetapi kalau kita lihat dan bandingkan dengan yang kemarin, itu volume menurun dan harga juga menurun. Ini kemungkinan dari pasar untuk kegiatan menjual itu kemungkinan sudah mulai menurun, sehingga kemungkinan besok bisa jadi akan terjadi koreksi ke atas. Dan kalau kita perhatikan dari sisi EMA-nya sendiri, itu tampak EMA 20 baru saja memotong EMA 50, dan tampak juga EMA 13 dan EMA 5 ini masih bergerak ke atas, sehingga bagi kami untuk HIL ini memiliki support pertama itu ada di 1095, dan kalau tembus kemungkinan akan lari ke 1045, di mana untuk resistennya sendiri bagi kami HIL ini ada di 1220. Ini kalau tertembus dia trend line-nya dari HIL, jika tertembus di sini maka kemungkinan ke 1220 ini sangat besar sekali, dan resisten keduanya ada di 1260 rupiah. Dan selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini adalah emiten dengan kode saham SMMT yang dimiliki oleh Golden Eagle Energy, di mana kalau kita perhatikan Golden Eagle Energy dengan kode emiten SMMT ini hari ini dibuka di harga 206 rupiah dan memiliki rentang harga di 202 sampai dengan 210 rupiah, dan tampak ditutup di harga 204 atau menguat 2 poin jika dibandingkan dengan penutupan di hari kemarin yang di 202 rupiah. SMMT sendiri memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebanyak 761,45 juta rupiah dengan market cap-nya adalah 642,6 miliar rupiah, di mana pada perdagangan hari ini tampak SMMT memiliki average price di 204,3 rupiah. Dan kalau kita perhatikan tampak hari ini SMMT ini paling banyak diperdagangkan di harga 204 rupiah, itu sebesar 19.429 lot dengan 174 kali transaksi. Dan kalau kita lihat pada saat penutupan pasar ini tampak SMMT itu di posisi bidnya paling banyak antrian ada di harga 202, itu sebesar 25.275 lot, dan di overnya sendiri itu tampak antrian paling banyak ada di harga 212, itu sebanyak 8.241 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi price diary daripada SMMT dalam 30 hari kumulatif up and down, itu tampak SMMT ditutup merah itu sebanyak 9 hari dan ditutup hijau sebanyak 9 hari juga.
Dan rentang harga daripada SMMT sendiri dalam 1 bulan terakhir adalah di 193 sampai dengan 226 rupiah, dan dalam setahunnya tampak rentang harga SMMT adalah di 91 sampai dengan 252 rupiah. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 35,42 juta rupiah, di mana dalam 1 minggu terakhir asing melakukan net foreign sale sebesar 2,02 miliar rupiah, sedangkan dalam 1 bulan terakhir tampak asing melakukan net foreign sale sebesar 12,44 miliar rupiah di emiten SMMT. Dan kalau kita berpindah ke key statistik daripada SMMT, itu tampak secara earning per share-nya itu tampak terjadi peningkatan yang cukup lumayan tajam, itu dari kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3 ini hampir 2 kali lipatnya itu naiknya. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, itu tampak dari 2018 ke 2021 itu earning per share di tahun ini yang paling bagus jika kita perhatikan data ini. Dan dari sisi valuasinya sendiri untuk SMMT itu kalau kita perhatikan tampak dari price book value ratio-nya ini masih di bawah 1, jadi masih agak cukup murah di 0,92 kali, dan earning per share-nya price earning ratio-nya ini masih sebanyak 4 kali. Jadi secara valuasi ini masih cukup lumayan murah. Dan kalau kita perhatikan dari profitability daripada SMMT ini tampak cukup lumayan bagus, di mana NPM-nya itu 36,96% dan ROE-nya itu sebesar 23,04%. Dan secara liquidity kalau kita lihat dari debt equity ratio daripada SMMT ini cukup lumayan kecil, itu hanya sebesar 40%, akan tetapi dari quick ratio-nya ini perlu sedikit perhatian karena di bawah 100%, yaitu di 87,18%. Sehingga bagi kami untuk SMMT secara fundamental kalau kita perhatikan secara valuasi dan profitability ini SMMT layak untuk ditahan agak lama. Cuman kalau kita perhatikan dari sisi dividen, SMMT ini tidak membagikan dividen dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada SMMT, itu tampak kalau kita perhatikan bandar detektor hari ini itu top 1 broker dan top 5 broker ini posisinya adalah netral, di mana top 3 broker ini dalam posisi small distribution, di mana broker CP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 202 dan broker KK sebagai top net seller-nya. Sedangkan dalam 1 minggu terakhir kalau kita perhatikan itu tampak bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker, top 3 broker dan top 5 broker ini kompak dalam posisi netral, di mana broker YP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 205 dan broker AK sebagai top net seller-nya. Jika kita berpindah ke sisi MACD, itu tampak kalau kita perhatikan garis MACD ini masih berada di bawah garis signal, akan tetapi sudah mulai mendekat ke angka 0. Dan kalau kita perhatikan histogram daripada SMMT ini tampak sudah mulai memudar merahnya, sehingga kemungkinan akan segera bergerak ke atas angka 0. Dan kalau ini terjadi maka terjadinya perubahan tren itu ke depannya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi stokastik ini juga tampak sedang berusaha terjadinya golden cross. Dan kalau kita lihat dari sisi volumenya itu tampak menurun tajam jika dibandingkan dengan hari terakhir ini. Dan kalau kita lihat volumenya ini turun dan harga juga turun, sehingga kondisinya ini bisa kita simpulkan bahwa pasar sudah melemah, daya jualnya akan kemungkinan besar akan terjadi harga yang meningkat dalam 1 minggu ke depan ini. Dan kalau kita perhatikan juga hari ini dari sisi EMA, itu kalau kita berbesar dari sisi EMA itu tampak EMA 50 ini baru saja dipotong oleh EMA 5, dan tampak juga di sini harga sedang menguji EMA 20 sebagai resisten dan EMA 50 sebagai supportnya,
sehingga kalau kedepannya ini masih bergerak di atas 204, kemungkinan SMMT itu akan bergerak ke 216 sebagai resisten pertama dan resisten kedua di Rp220. Akan tetapi ini juga perlu hati-hati jika kembali berada ke bawah 204, kemungkinan akan segera menuju ke 200 sebagai support pertama dan 193 sebagai support kedua. Tetapi kalau kita perhatikan di sini tampak dari sisi parabolik SAR ini sudah mulai berada di bawah candle harga, sehingga kemungkinan tren ini akan terjadi uptrend dalam jangka waktu dekat ini. Selanjutnya kita berpindah ke emiten ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh Bukit Darmo Property dengan kode sahamnya adalah BKDP. Kalau kita perhatikan BKDP itu hari ini dibuka di harga Rp102, kemudian rentang harganya adalah 95 sampai dengan Rp118 dan ditutup di harga 107 atau menguat 5 poin jika dibandingkan dengan penutupan pasar kemarin yang di Rp102. BKDP sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu lumayan cukup besar di Rp18,55 miliar dan BKDP memiliki market cap itu sebesar Rp804 miliar, di mana hari ini itu tampak BKDP diperdagangkan dengan average price itu di harga Rp110,1. Dan kalau kita perhatikan hari ini itu tampak pergerakan harga BKDP ini cukup lumayan volatile, di mana transaksi paling banyak itu ada di harga Rp112 itu sebesar 266.623 lot dengan 2.229 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan pasar hari ini itu tampak antrian paling banyak di BKDP itu adalah di harga Rp107 di harga penutupan sebesar 30.628 lot, dan di overnya sendiri itu tampak paling banyak antrian ada di harga Rp110 sebesar 6.132 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi price diary daripada BKDP dalam 30 hari kumulatif up and down, itu kita peroleh informasi bahwa BKDP itu ditutup hijau itu sebanyak 8 hari dan ditutup merah sebanyak 9 hari. Di mana rentang harga BKDP dalam 1 bulan terakhir ini adalah di 50 sampai dengan Rp118, jadi hampir 100% naiknya dalam 1 bulan ini, dan dalam setahunnya atau yearly itu rentang harganya adalah di 50 sampai dengan Rp118 juga. Dan asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign buy itu sebesar Rp2,03 juta di emiten BKDP, di mana dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar Rp3,03 juta, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy itu hanya sebesar Rp4,03 juta. Dan kalau kita berpindah ke sisi key statistik daripada BKDP itu tampak dari earning per share-nya ini selalu minus dalam 4 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat secara valuasi daripada BKDP ini tampak price book value ratio-nya itu cukup lumayan besar di 1,79 kali, dan PER-nya karena dalam posisi rugi itu sebesar 19,45 kali, jadi cukup lumayan mahal. Dari sisi profitability ini BKDP ini merah membara, jadi merah cabai merah. Dan kalau kita lihat dari liquidity-nya juga ini kurang begitu bagus, sehingga bagi kami secara fundamental ini BKDP jangan terlalu dipegang lama. Jadi kalau bisa dalam 1 hari itu sudah beli dan jual untuk menjaga-jaga kerugian yang akan terjadi. Dan secara bandar detektor daripada BKDP itu bagi kami kita peroleh informasi bandar detektor hari ini memberikan informasi bahwa BKDP untuk top 1 brokernya itu dalam posisi normal distribution, top 3 dan top 5 ini posisinya adalah netral, di mana broker CC
adalah sebagai topnet buyernya di harga 110 dan broker YP sebagai topnet sellernya. Dalam 1 minggu terakhir itu kalau kita perhatikan untuk BKDP itu tampak kalau kita lihat top 1, top 3 dan top 5 dalam 1 minggu ini sudah melakukan big akumulasi di mana broker PD itu adalah sebagai topnet buyernya di harga 101 dan broker BQ adalah sebagai topnet sellernya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bandingkan antara hari ini dan dalam 1 minggu terakhir ini tampak broker sudah agak mulai berbalik arah sehingga cuan mania perlu hati-hati untuk BKDP ini. Jadi kalau ingin masuk tolong dipantau setiap saat. Dan kalau kita berpindah ke MACD-nya sendiri untuk BKDP itu tampak dari garis MACD ini masih bergerak ke atas dari garis signal dan juga berada jauh dari angka 0, dan histogramnya sendiri ini masih berwarna hijau pekat sehingga secara MACD ini masih memberikan informasi bahwa tren belum berubah. Dan hal ini juga kalau kita lihat dari stokastik itu tampak percentage K dan percentage D menolak untuk membuat dead cross, jadi tampak sedikit memantul di sini sehingga harga kemungkinan akan bergerak naik ke atas. Dan dari sisi volume ini masih tampak volumenya masih lumayan tinggi dalam 3 hari terakhir ini, masih di atas volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan hari kemarin tampak terjadi sedikit penurunan volume harga dan kondisi harga dalam posisi hijau, sehingga kemungkinan besok apakah akan terjadi koreksi itu cuan mania perlu sedikit hati-hati. Dan kalau kita perhatikan dari sisi EMA-nya sendiri itu tampak baik EMA 5, 13, 20, 50 maupun 200 ini tampak masih bergerak ke atas, dan dari sisi parabolik SAR juga tampak bergerak ke atas. Sehingga bagi kami untuk BKDP ini memiliki support pertama itu di Rp102 dan support keduanya di 97, sedangkan resisten pertama ada di 115 dan resisten kedua ada di Rp123. Jadi demikianlah rekomendasi 3 buah rekomendasi saham yang bisa kami sampaikan, yaitu emiten yang dimiliki oleh Medica Loka Hermina, kemudian Golden Eagle Energy serta Bukit Darmo Property. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami tegaskan lagi dan garis bawahi lagi itu agar para cuan mania melakukan money management serta trading plan di awal dengan baik dan cukup ketat, karena kondisi IHSG selama beberapa hari ini PHP. Jadi di awal pembukaan itu hijau, kemudian dibanting ke bawah sangat sakit sekali. Dan di sini juga kami sampaikan bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.